berbuat dan terindikasi melakukan tindak pidana, maka pasti harus bertanggung jawab. Polisi gerebek markas judi online di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi telah menggerebek sebuah rumah di Perung Cengkareng Indah, Jalan Tenis Raya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Usut punya usut, rumah tersebut merupakan markas operasional jual-beli rekening penampungan judi online alias judol. Menurut keterangan dari pihak berwajib, mereka merupakan bagian dari jaringan judi online Kamboja. Penggerebekan dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Rumah tersebut digerebek pada hari Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Polisi kemudian mengamankan 8 orang tersangka dari penggerebekan tersebut. Polisi menambahkan, markas di Cengkareng itu sudah beroperasi selama 25 tahun. Diperkirakan ada 4.000 rekening bank yang dikirimkan oleh para tersangka ke Kamboja. Lantas, apa saja fakta yang berhasil dikuak oleh pihak berwajib? Aktivitas sehari-hari di markas judol Cengkareng, Jakarta Barat. Aktivitas penghuni rumah mewah di perumahan Cengkareng Indah Blok AB 20 RT 005 RW 014 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, yang digerebek polisi karena diduga jadi sarang sindikat judi online internasional. Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, kemarin dikenal tertutup. Petugas keamanan setempat bernama Madi yang ditemui Tribun News saat penggerebekan mengatakan, dalam kesehariannya, para pekerja dan pemilik rumah itu terbilang tertutup dari lingkungan sekitar. Bahkan, selama ini Madi belum pernah berkomunikasi langsung dengan pemilik rumah. Seorang sumber yang ditemui Tribun News di lokasi mengatakan, pemilik rumah yang menjadi markas judi online baru pindah ke lokasi itu sejak Januari tahun 2024. Sebelumnya, pemilik yang turut diamankan pihak kepolisian menempati rumah kontrakan di dekat situ atau berjarak 100 meter dari rumahnya yang menjadi markas judi online. Sumber itu juga mengatakan, harga rumah yang menjadi markas judi online ditaksir mencapai 2,8 miliar rupiah. Kayaknya baru pindah Januari lalu, karena waktu lebaran sudah di sini. Sebelumnya ngontrak di dekat sini juga, kata informan itu. Dia juga tidak mengetahui secara pasti pekerjaan pemilik rumah tersebut. Sebab, dari yang sebelumnya kontrak rumah untuk tempat tinggal, lalu membeli rumah dengan harga hampir 2,8 miliar rupiah. Nggak pernah tahu saya kerjanya apa karena orangnya tertutup, jelasnya. Saat penggerebekan dilakukan polisi atas rumah tersebut, Madi bersama Ketua RT 005 di wilayah setempat mengaku kaget saat diberitahu bahwa rumah yang hanya berjarak 20 meter dari pos ronda tersebut menjadi markas judi online. Saya sama Pak RT juga kaget, soalnya selama ini nggak pernah tahu ada kegiatan itu. Benar-benar kaget banget, kata Madi. Selama ini Madi kerap melihat pria dewasa keluar masuk sambil memarkirkan kendaraan sepeda motor di depan rumah itu. Sering ada 3 motor parkir di depan rumah itu sampai tengah malam. Pernah saya tegur, bahaya menaruh motor di pinggir jalan gini, takut ada yang enggak bener, pencuri, katanya mengulang komunikasi dengan pekerja di markas judi online itu. Awal kronologi gerebek markas judi online Jakbar Wakasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Kompol Muhammad Kukuh Islami menjelaskan kronologi penggerebekan markas judi online di Cengkareng, Jakarta Barat. Ia mengatakan bahwa awalnya polisi mengetahui informasi terkait markas tersebut dari masyarakat. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 8 tersangka sebagai pengumpul rekening untuk transaksi judi online di perumahan Cengkareng Indah, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa resi pengiriman rekening yang digunakan untuk judi online dan dikirim ke Kamboja. Berbuat dan terindikasi melakukan tindak pidana, maka pasti harus bertanggung jawab. Sudah mau persiapan live, sudah mau persiapan.
Background dulu yuk. Nah, backgroundnya ini nih. Maaf dikit juga penutup. Sudah siap? Belum. Ya dah. Ayo Pak Kapolres bisa dijelaskan pengungkapan ini. Bang, naik sekarang. Naik sekarang. Ya. Oke, naik sekarang. Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati rekan-rekan media Komja Polres Metro Jakarta Barat. Pada pagi hari ini kami dari Polres Metropolitan Jakarta Barat akan menyampaikan informasi terkait dengan pengungkapan tindak pidana perjudian online dengan modus operandi memperjualbelikan rekening, di mana dengan rekening tersebut digunakan sebagai rekening penampungan transaksi keuangan perjudian online di Kamboja. Ini kita ungkap ini adalah jaringan internasional perjudian online. Ya nggak bisa ngomong, aku lagi Perlu kami depan sampaikan ininya. bahwa hal ini terungkap diawali dengan adanya informasi bahwa di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ada transaksi ataupun modus operandi memperjualbelikan rekening yang Ya, ini udah. digunakan untuk transaksi perjudian online. Atas informasi tersebut, maka tim gabungan yang terdiri dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat dan juga unit Reserse Kriminal Polsek Tambora melakukan serangkaian penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan dan pendalaman, penyidik berhasil mengamankan yang pertama 4 orang, di mana 4 orang ini baru saja selesai menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada pelaku utama yang selama ini menampung rekening-rekening milik warga masyarakat yang untuk selanjutnya dikirim dengan menggunakan handphone ke negara Kamboja. Dari hasil mengamankan 4 orang tersebut, kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan pendalaman dan berhasil mengamankan 4 orang berikutnya, di mana 4 orang ini juga berperan sebagai merekrut warga masyarakat untuk dibuatkan rekening bank dan juga ATM-nya, dan kemudian dari rekening bank tersebut diberikan 1 unit handphone. Kemudian dari handphone tersebut diinstal aplikasi M-Banking, dan kemudian dengan handphone tersebut beserta dengan data terkait dengan PIN ATM, kemudian juga password M-Bankingnya dan juga kartu ATM-nya, satu paket dikirim ke negara Kamboja untuk digunakan sebagai rekening penampungan judi online. Dan di sana juga yang menampung adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja sebagai pengelola ataupun situs judi online yang ada di negara Kamboja. Dari hasil pengungkapan tindak pidana perjudian online ini, penyidik membagi dalam 3 klaster pelaku. Klaster pertama adalah klaster peserta. Peserta ini dimaksudkan adalah orang-orang yang warga masyarakat yang menyerahkan ataupun menyewakan rekening pribadinya untuk diserahkan kepada tersangka utama untuk selanjutnya digunakan rekening tersebut sebagai penampungan transaksi keuangan perjudian online. Kemudian klaster kedua adalah terkait dengan penjaring peserta. Penjaring peserta ini ada 3 orang yang berhasil kita amankan. Tugasnya adalah merekrut ataupun menjaring
warga masyarakat untuk menyerahkan rekening pribadinya atau menyewakan rekening pribadinya dengan memberikan imbalan sejumlah uang tertentu, dan dari hasil menjaring warga masyarakat tersebut kemudian si penjaring ini menyerahkan rekening bank dan juga ATM-nya kepada pelaku utama RS, untuk selanjutnya RS ini mengirim handphone dan ATM serta aplikasi m-banking ke negara Kamboja. Dan kluster ketiga adalah pemilik bisnis jual beli rekening bank ini, yaitu tersangka utama atas nama RS dengan mengumpulkan rekening-rekening bank dan juga ATM untuk kemudian diinstal di aplikasi m-banking di handphone dan dikirim ke negara Kamboja. Kemudian dari pengakuan tersangka utama tadi, yang bersangkutan beraktivitas dari mulai tahun 2022 sampai dengan saat ini, terakhir diamankan di bulan Oktober, kurang lebih sekitar hampir 2 tahun 6 bulan yang bersangkutan beroperasi. Kami juga sudah melakukan pendalaman terhadap jasa ekspedisi yang biasa mengirim paket handphone dan aplikasi m-banking tersebut ke negara Kamboja. Selama 2 tahun 6 bulan ditemukan resi pengiriman sebanyak 1081 lembar resi, di mana dari pengakuan tersangka tadi bahwa setiap resi itu mengirim 2 unit handphone dan masing-masing handphone berisi 2 aplikasi m-banking. Jadi kalau